Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Huden Hamidun, tempat di mana kita bisa belajar, berbagi, dan tentunya bersenang-senang. Di sini, aku akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Yuk, subscribe, like, dan komen video ini agar kita bisa terus belajar bersama. Jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru ya. Baik anak-anakku semuanya, kita akan belajar pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada fase B kelas 4 sekolah dasar. Pada materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Siswa mampu mendeskripsikan arti iman kepada Rasulullah melalui kegiatan tanya-jawab secara tepat sesuai arahan kesimpulan dari guru. 2. Siswa dapat menganalisis sifat wajib dan mustahil para rasul melalui kegiatan menyanyi dan demonstrasi sederhana secara tepat sesuai langkah-langkah yang terdapat pada LKPD. 3. Siswa mampu mengimplementasikan sifat rasul, sidik, amanah, tablik, dan fatona dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi kelompok secara tepat berdasarkan kesimpulan LKP. Anak-anak, tahukah kalian apakah iman itu? Pertanyaan ini pernah diajukan oleh sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Seketika seorang laki-laki hadir dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah iman itu?" Rasul pun menjawab, "Iman itu kamu percaya kepada Allah, pada malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasul yang diutusnya, hari akhir, dan takdirnya yang baik dan yang buruk." A. Makna iman kepada Rasul Allah. Iman artinya percaya. Ada sahabatmu berkata, "Di saku, celanaku ada uang sebanyak 10.000 rupiah." Hatimu membenarkan yang diucapkan sahabatmu. Itu berarti kamu percaya ada uang dalam saku. Tetapi jika sebelumnya kalian telah melihat uang itu di saku sahabatmu, lalu mendengar ucapan di atas, itu tidak dinamai percaya, tetapi tahu. Nah, jadi iman kepada Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa baginda Nabi Muhammad SAW juga rasul-rasul lainnya adalah manusia biasa? Ya, mereka makan, minum, mempunyai keluarga, dan anak-anak juga bekerja. Mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan dan idola? Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Allah mengangkat mereka menjadi rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Tahukah kalian apa sajakah 4 sifat yang baik yang dimiliki rasul? Ayo kita belajar tentang sifat-sifat rasul. B. Sifat-sifat rasul. Allah mengangkat seorang menjadi rasul karena memiliki 4 sifat yang baik. Tahukah kalian apa sajakah 4 sifat yang baik
yang dimiliki Rasul? 4 sifat yang dimiliki Rasul. Yang pertama, sidik. 2, amanah. 3, tablik. 4, patona. Kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat mustahil. Anak-anak, tahukah kalian apa arti sifat mustahil bagi Rasul? Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Apa sajakah sifat mustahil bagi Rasul? 4 sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, kizib. 2, khianat. 3, kitman. Dan 4, balada. Anak-anak, mari bernyanyi bersama. Empat sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik selalu benar, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Sidik, kizib, amanah, khianat, tablik, kitman, fatona, balada. 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul: sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik, amanah, tablik, dan fatona. Sidik selalu benar, amanah dipercaya, tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Tablik menyampaikan, fatona itu cerdas. Sidik, kizib, amanah, khianat, tablik, kitman, fatona, balada. Anak-anak, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Bagaimana caranya? Ya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil Rasul. Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Jika sahabatmu bertanya tentang pelajaran, bantulah ia. Selanjutnya, C. Tujuan diutusnya Rasul. Anak-anak, tahukah kalian ada berapa jumlah Rasul dan Nabi yang wajib diketahui? Siapa sajakah mereka? Salah seorang sahabat bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, berapa banyak Nabi dan Rasul? Nabi Muhammad SAW menjawab, ada 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan nama-nama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Surat Al-Ghafir ayat 78. Anak-anak, Bapak mau nanya nih, ada yang tahu jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada berapa? Ya, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Anak-anak, mari bernyanyi bersama. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Nuh.
Yusuf, Ayub, dan Sulaim, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Anak-anak, tahukah kalian mengapa ada nabi dan rasul? Apa tujuan diutusnya rasul? Kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Kita ingin tahu apa yang dikehendaki Allah dan bagaimana cara berhubungan dengan Allah. Anak-anak, apakah kalian tahu apa sih perbedaan nabi dan rasul? Ya, nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat, melainkan hanya diamalkan untuk dirinya sendiri. Sementara rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Rasul diutus dengan tegas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh. Kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk.